Di 4 pilar dari UNESCO itu, satu, siswa harus belajar mengetahui. Oke. Yang kedua, melakukan. Yang ketiga, menjadi sesuatu. Yang keempat itu, belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama. Ini nih. Yang ketika ujian-ujian saja, anak-anak itu diarahkan untuk sendiri-sendiri gitu. Oke. Bahkan saya pernah menggemakan, bisa tidak ada satu ujian yang itu belajar memodifikasi, meniru segala macam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Bagus Podcast. Hari ini kita kedatangan tokoh muda dan kita akan ngobrol banyak soal dunia pendidikan di Provinsi Banten. Telah hadir di studio Mini Bagus Podcast. Ini senior Saprol, ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Kanda Beben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sehat? Alhamdulillah. Ini habis lebaran kayaknya capek liburan ini. Memang program pengurusan. Iya. Saprol udah lama sekali nggak ketemu dengan beliau dan dulu masih gemoy-gemoynya. Ini lelah kayaknya ngurusin dunia pendidikan kita. Saprol memahami beliau sebagai aktivis praktisi pendidikan. Makanya ini penting jelang tahun ajaran baru, termasuk juga jelang penerimaan mahasiswa baru di Provinsi Banten. Kang Beben, menarik kami kemarin diskusi, para wartawan diskusi soal pendidikan. Ada undang ketua Komisi 5 DPRD Banten. Tapi sebelum kita bahas lebih khusus soal pendidikannya, kita dikagetkan dengan data rilis BPS. Awal Mei BPS merilis angka pengangguran di seluruh provinsi dan juara umumnya Provinsi Banten. Alhamdulillah. Yang menarik, dia tahun kemarin itu penyumbang terbesar lulusan SMK, penyumbang terbesar pengangguran di provinsi. Tapi yang tahun 2023 ini penyumbang terbesarnya lulusan SMA. Ada apa sebenarnya soal lulusan SMK SMA kita nih, Bang? Ya. Terima kasih Bang Saprol. Beberapa tahun yang lalu memang kita tetap terkenal peringkat 1. Terkenalnya. Iya, bahkan di artikel saya itu tetap SMK nomor 1 pada saat itu. Tapi karena berulang-ulang SMK nomor 1, barangkali Dinas Pendidikan punya kebijakan untuk mengarahkan. Kalau dulu waktu zaman Kementerian Pak Wardiman atau siapa gitu kan ada link and match. Jadi SMK itu diarahkan pada dunia industri. Bahkan SMK itu sudah disiapkan nih kerjasama dengan perusahaan mana, dengan instansi mana gitu. Dan alhamdulillah rada berhasil. Gitu. Nah, ketika zaman berubah, ternyata kebutuhan akan dunia industri itu mengharuskan perubahan jenjang. Ya. Apalagi kalau di Banten ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang kebutuhannya itu rata-rata mungkin S1 lah gitu. Ya. Atau SMK, tapi SMK-nya yang kebetulan malah adanya di provinsi yang lain. Gitu. Oh ya. Tapi itu beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang yang kekinian, tetap kita ada di peringkat 1 negatif ya, terbesar nomor 1 gitu. Nah, atas kesadaran tadi itu SMK mulai diperhatikan, lupa bahwa SMA ini mulai termarginalkan gara-gara ya satu, di Banten ini banyak perusahaan yang memang mayoritas S1. Ya. Terus yang kedua, nanti barangkali kita bisa diskusi lebih panjang bahwa relevansi pembelajaran di sekolah ini banyak yang kurang mengarah pada kebutuhan kemandirian dalam bekerja. Gitu. Sehingga anak itu jarang bekerja dengan pas, tidak betah. Gitu. Atau bekerjanya pas dengan latar belakang pendidikannya, dia tidak bertahan. Gitu. Oke. Mungkin kurikulum nih yang harus diubah. Kurikulumnya. Ini kan kesannya seperti tambal sulam. Ya. SMK-nya dibenahi, lulusan SMA yang nyumbang. Kalau sebagai penggiat dunia pendidikan, terbebani nggak Kang Beben kalau keliling ke provinsi lain? Dari Banten nih paling banyak penganggurannya karena lulusannya banyak yang nganggur. Ya, lumayan menarik sih. Terbebani ya. Menariknya itu berarti ada kesempatan untuk membimbing para peserta didik itu lebih cerdas lagi.
Oke. Makanya saya di beberapa kesempatan selalu bahwa sekolah ini harus berkontribusi untuk mengakui bahwa banyaknya pengangguran itu ada kontribusi dari sekolah. Oke. Nah, apakah selama ini ketika pengangguran peringkat 1 di Indonesia ini versi BPS itu menjadi kekhawatiran atau garis kejutan untuk sekolah-sekolah, ini yang menurut saya harus didiskusikan lebih lanjut pada dinas pendidikan gitu. Kalau saya di tempat saya bekerja di lembaga pendidikan, itu kami sudah menyampaikan bahwa ini perhatian kita bahwa barangkali kita belum begitu sukses membimbing anak gitu. Tapi kami masih membela diri karena kami di pendidikan dasar. Tapi yang SMA dengan SMK, nah ini barangkali yang harus diundang lagi nanti oleh Harus diundang lagi. Bang Podcast ya. Tapi ini kan selalu tali temali ya, pendidikan dasar ke menengah, kemudian ke perguruan tinggi. Kami diskusi juga dengan Dinas Ketenagakerjaan, mereka menyalahkan Dinas Pendidikan ketika soal pengangguran jadi ranking tertinggi se-Indonesia. Dinas Pendidikan juga, ini urusan ketenagakerjaan. Padahal kita tahu ada bahasa, ini harus dibenahi bareng-bareng. Ya. Tidak saling menyalahkan. Tapi yang jadi problem bahwa SMA SMK kan sekarang dikelola pemerintah Provinsi Banten. Ya, betul. Yang Beben, kalau kita hitung, kalau terus begini kondisinya, apa memang lebih baik SMA SMK dikelola kabupaten kota lagi, Bang? Ya, tapi kan ada data juga di BPS yang lama juga. Kita kan peringkat ke-1, ke-2, ke-3 ini kan lama. Bertahun-tahun. Artinya ketika kebijakan itu pengelolaannya diserahkan kepada kabupaten atau kota, tidak begitu berubah banyak. Tidak ada garansi juga. Menurut saya kurikulum yang harus mulai diarahkan bahwa apa sih? Contoh misalnya, di 4 pilar dari UNESCO itu, 1, siswa harus belajar mengetahui. Oke. Yang kedua melakukan. Yang ketiga menjadi sesuatu. Yang keempat itu belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama. Ini nih. Yang ketika ujian-ujian saja, anak-anak itu diarahkan untuk sendiri-sendiri gitu. Bahkan saya pernah menggemakan, bisa tidak ada satu ujian yang itu belajar memodifikasi, meniru segala macam gitu. Terus bersama-sama gitu. Kan nggak pernah ada. Ujian nasional itu bahkan tempat duduknya aja berjauhan. Ya. Alat yang dibawa oleh siswa simpan di depan gitu. Diawasi, bahkan ada polisi segala macam. Jadi memang ketika belajar saja kita tidak diarahkan pilar yang keempat itu. Bagaimana belajar hidup bersama gitu. Nah, di dunia industri sama. Yang namanya karyawan itu bukan satu. Pasti banyak. Diajarkan nggak di sekolah? Yuk kita belajar bareng-bareng bahwa nanti ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pimpinan segala macam. Itu fokusnya bahwa mandiri gitu. Nah, ketika hidup diajarkan secara mandiri, ternyata setelah lulus itu membutuhkan hidup secara bersama-sama. Nah, di situ berusaha agak gejlok. Oke. Terus tujuan pendidikan nasional juga kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Caranya apa? Dengan menggali potensi. Nah, tergali nggak potensi anak didik itu? Kadang-kadang gini, anak suruh belajar akuntansi misalnya, gara-gara gengsi di situ. Padahal dia tidak mahir hitung-hitung gitu. Anak udah masuk IPA aja, maka IPA itu bagus. Padahal dia tidak mampu. Cocoknya di IPS dan segala macam. Gitu. Yuk, dunia pendidikan kita bareng-bareng seperti tadi yang dianjurkan itu. Kita cari di mana nih titik temunya. Minimal kalau tidak siap masuk ke dunia industri atau dunia pekerjaan, bisa hidup mandiri. Memang beda kalau kutu buku begini. Sapro kenal beliau di Untirta itu, beliau termasuk masa yang kutu buku. Jadi kalau urusan yang ilmiah-ilmiah nanyanya ke beliau. Tapi Kang Beben kan ini kita sudah punya beberapa menteri yang luar biasa. Bahkan terbaru anak muda. Masih ada yang kurang yang harus dibenahi selain soal kurikulum tadi itu? Masih. Kurikulum Merdeka itu arahnya itu bagaimana potensi setiap peserta didik itu tergali. Tapi yang menggalinya itu udah diarahkan belum potensinya, punya kemampuan menggali apa? Siapa itu? Guru, fasilitator, atau pendidik gitu. Kurikulumnya udah mulai bagus nih, saya sebut mulai bagus ya karena merdeka gitu. Tapi bagaimana di kampus LPTK-nya ya penghasil para guru itu sudah mulai merdeka belum gitu. Nah, itu yang harus menurut saya itu dulu gitu. Baru diarahkan bagaimana di lembaga pendidikannya gitu. Karena kadang-kadang begini, di kita itu masih banyak sekolah itu seolah-olah laboratorium. Padahal di kita di lingkungan itu kan banyak.
Ya. Belajar itu bukan di sekolah, bukan di ruang kelas, tapi sesuai kebutuhan dong. Kalau belajar transportasi, ya naik kereta, Ke terminal. naik angkot ke terminal. Gitu. Ya belajar buah jangan ditulis ini gambar buah ya, kan banyak buah. Iya. Nah, itu kurikulum itu yang harus diarahkan pada dunia nyatanya. Gitu. Dengan begitu harapan saya justru walaupun pabrik itu penuh oleh para karyawan, anak bisa mandiri. Gitu. Oke, ini asik nih, kurikulum merdeka, kampus merdeka. Iya. Tapi kita tahun lalu dapat berita buruk ya. Wajar PPDB SMA SMK di Banten semrawut, tiap tahun selalu ada masalah. Kemudian di level perguruan tinggi juga isu jual beli kursi juga sangat kencang. Ini potret pendidikan Banten sesungguhnya atau emang ini ulah oknum-oknum saja, Bang? Nah itu potret Indonesia sih sebenarnya. Kita kan fokus beritanya itu kan mengarah pada Banten. Indonesia juga begitu. Nah ini lahan untuk kita sama-sama belajar. Ini saya nih pengelola lembaga pendidikan merasa bersalah kok. Ketika kondisi begini ngaku salah gitu. Oh ini ada kontribusi saya sebagai pengelola pendidikan sehingga mengakibatkan misalnya kualitas lulusan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain SMP, SMA, SD kurang begitu bagus. Itu ada kontribusi dari kami. Gitu. Nah yang jadi pertanyaan, sadarkah lembaga pendidikan atau para pengelola pendidikan itu bahwa itu kontribusi dari kita? Gitu. Kalau itu tidak disadari, ya pasti ributnya di Snaker, dinas pendidikan segala macam gitu. Kalau guru sadar, saya kira mungkin itu lebih kuat. Gitu. Lebih kuat ya, di sini dibanding dinas-dinas yang sadar. Karena yang terjun berinteraksi langsung dengan peserta didik kan para guru. Gitu. Tapi ada fenomena lain Kang Beben. Kalau bicara soal dunia pendidikan, selalu saja isu diskriminasi sekolah negeri versus sekolah swasta, kampus negeri versus kampus swasta. Sebagai penggiat lembaga pendidikan, memang perhatian dari pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan yang swasta ini seperti apa memang idealnya ini? Kalau perhatian secara umum mungkin sudah diperhatikan ya. Misalnya datang ke sekolah-sekolah. Itu kan bentuk perhatian itu. Itu bentuk perhatian gitu. Tapi mungkin barangkali perhatian yang lebih intensif itu yang harus didiskusikan. Yang terhangat aja misalnya ya dekat lah di Kota Cilegon misalnya sekolah negeri itu udah dapat Bosda ya. Sekolah negeri. Negeri loh. Tapi sekolah itu kan ada negeri ada swasta. Betul. Gitu. Berarti sekolah swastanya berarti nanti gitu. Barangkali gini mestinya sudut pandangnya itu bukan lembaganya tapi peserta didiknya. Karena yang berkewajiban untuk difasilitasi itu adalah peserta didiknya. Mau sekolah di swasta, di negeri sama. Yang penting peserta didiknya. Yang udah bagus tuh misalnya BOS. BOS yang nasional itu kan siapapun anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mau miskin mau kaya itu difasilitasi melalui dana BOS karena manusianya bukan lembaganya Nah mungkin beberapa pengambil kebijakan atau para pimpinan di kabupaten atau kota memikirkan bahwa lembaganya wah ini sekolah negeri tanggung jawab kita swasta bukan padahal swasta itu penyumbang membantu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tujuan pendidikan kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tiba-tiba para pengelola sekolah swasta pundung, repot. Nggak bakal sanggup ya. Karena catatan kami Bang di wartawan Provinsi Banten banyak lembaga pendidikan swasta sampai gulung tikar. Ada yang alasannya karena nggak kebagian peserta didik, ada yang alasan klasik tentu saja soal pembiayaannya. Ini jangan-jangan ada kontribusi pemerintah daerah juga terhadap fenomena jual beli kursi karena semangat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri ini tinggi. Udah masuk sekolah negeri dia gratis, sementara pilihan keduanya masuk sekolah swasta dia harus bayar. Jangan-jangan ada kontribusi pemerintah ini Bang? Bisa jadi sih. Tapi minimal ada dua fenomena sebenarnya. Satu fenomenanya itu gitu, bahwa biaya untuk masuk ke sekolah swasta itu lumayan mayoritas mahal atau berbiaya lah gitu. Sedangkan di lembaga pendidikan milik negara atau sekolah negeri itu kan hampir gratis lah gitu. Itu satu. Terus yang kedua sekarang, alhamdulillah nih ada beberapa perubahan bahwa sekolah negeri ini sudah mulai bagus.
Sudah mulai bagus. Atas dasar itu makanya beberapa atau sebagian orang tua yang tadinya trennya memilih sekolah swasta, ya sudahlah, negeri juga sekarang mulai bagus kok gitu. Jadi ada dua, tetap harus diapresiasi bahwa pengelola sekolah negeri juga sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus. Ya. Ini bijak sekali nih. Adanya begitu. Susah mantunya. Karena tapi kan ada juga stereotip soal sekolah favorit, sekolah tidak favorit, sekolah unggulan, sekolah tidak unggulan. Ini juga yang selalu menjadi problem ketika program penerimaan peserta didik baru, Bang. Iya. Di lapangan benar nggak itu? Benar itu. Benar ya? Itu menjadi rebutan, tapi kalau kita mengacu kepada kebijakan negara, ya, bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara, mestinya tidak ada sekolah favorit. 4 tahun itu dengan sistem zonasi. Nah, menurut saya itu bagus tuh. Artinya dinas pendidikan atau pemerintah tingkat 2, tingkat 1 dan sebagainya itu harus membaguskan seluruh sekolah. Karena anak tidak lagi berpatokan kepada sekolah bagus itu di tempat A, tempat B, tapi bagaimana dia ada di satu tempat, harus sekolah di tempat terdekat. Tetapi belum berubah. Masih saja bahwa ada sekolah favorit dan segala macam. Iya. Jadi strategi untuk membuat zonasi itu tidak berbareng dengan meratakan kualitas pendidikan di jenjang-jenjang tertentu. Problem kita utamanya adalah di kualitas pendidikannya. Ya. Tapi kan juga ada budaya, Sapro juga nggak terlalu paham nih soal budaya masyarakat kita, gengsinya tinggi. Anak pejabat kalau nggak masuk sekolah A, seolah-olah jabatan bapaknya itu menurun. Jadi seolah-olah sekolah negeri sekarang hanya untuk anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya. Sementara orang-orang anak petani, anak buruh justru udah nggak dapat bantuan dari pemerintah dan terpaksa harus di sekolah swasta yang mohon maaf misalnya kualitas lulusannya juga diragukan. Apa catatan Kang Beben soal itu? Nah, itu karena tadi tidak dibarengi dengan zonasi itu. Dihadirkan pemerataan kualitas pendidikan di setiap jenjang. Jadi hanya zonasi itu ukurannya cuma jarak saja. Gitu. Sehingga ketika kondisinya itu kualitas sekolah itu tidak merata, yang terjadi pindah domisili. Jadi sama, jadi seperti apa menjokikan domisili gitu. Aslinya di kampung A, dia pindah tuh ke kampung B, itu hanya alamat saja. Padahal tinggalnya tetap di satu itu gitu. Jadi saran saya dengan kesadaran bahwa kualitas pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara, terus pendidikan menjadi tanggung negara, kualitas disamaratakan. Artinya gini, disamaratakan tuh gini. Sekolah mana yang masih perlu dibantu nih supaya menghasilkan kualitas atau sarana yang lengkap, kualitas pendidikannya bagus, itu yang difokuskan. Jangan ada sekolah bagus, sekolah kurang bagus, yang di kota bagus, yang di kampung tidak bagus dan segala macam. Harus disadari itu dong. Meskipun nanti ujian nasionalnya sekolah yang di kampung dan yang di kota soal ujiannya sama. Ya. Nah, diskriminasi bukan itu, Bang. Sekarang sudah mulai ada perubahan bahwa ujian-ujian itu tidak diarahkan ke target nasional, tapi ke target kebutuhan di setiap lokal peserta didik. Sedap. Ya. Di 2 pertanyaan terakhir Kang Beben. Kalau begitu banyak di Badan masih ada catatan soal pendidikan, kita mesti mencontoh provinsi mana sih yang menurut Kang Beben yang sudah paling baik pengelolaan pendidikannya di Indonesia? Ada beberapa kondisi ya, tapi saya ngambil satu contoh yang menarik nih. Sekitar berapa tahun yang lalu ya, Papua itu peringkat nilainya tertinggi. Papua? Iya. Jogja jelek. Bisa dicek itu tahun berapa gitu. Tapi tidak terganggu tuh psikologi orang-orang Jogja. Gitu. Karena bagi mereka ya itu memang kami polanya udah bagus, hanya tidak mengejar nilai barangkali. Gitu. Iya. Jadi kalau menggunakan peringkat dari ujian nasional, menurut saya, referensinya agak kacau balau gitu. Mendingan bagaimana kualitas lulusannya. Nanti indikator akhirnya itu bagaimana apakah di BPS itu tadi penganggurannya banyak atau tidak gitu. Siap. Di Pamungkas, Kang Beben, ada juga sisi lain ketika kita bicara kualitas pendidikan, bicara soal kurikulum, ada juga persoalan kesejahteraan tenaga pendidiknya. Bahkan ada asosiasi guru ASN masih teriak, kok bisa katanya ada diskriminasi tunjangan kinerja ASN yang pemerintahan dengan ASN guru. Kita bicara apalagi soal tenaga pendidik yang honorer misalnya. Ini
Kang Beben punya optimisme nggak pemerintah Provinsi Banten, pemerintah kabupaten kota bisa menyelesaikan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik kita? Bisa. Harusnya dari rumus 1 Mei 2 Mei. 1 Mei 2 Mei. Iya, 1 Mei itu hari Buruh. 2 Mei Hari pendidikan. mengapa itu harinya begitu dekat? 1 2 di bulan yang sama. Gitu. Para buruh itu kalau ada sesuatu yang kurang, mereka bergelora, bersemangat, Kompak. Wah, pokoknya ayo kita harus gugat ini itu segala macam gitu. Oke. Karena mereka merasa punya kemampuan tapi ada kekurangan dari yang memberi honor gitu. Jadi sebenarnya yang kerja di dunia pendidikan tuh masuk buruh bukan sih gitu. Oke. Gitu. Kalau tidak masuk buruh ya sudah diam-diam aja. Tapi menurut saya 1 Mei 2 Mei itu kode loh bahwa buruh dan lembaga pendidikan itu harusnya berdekatan. Karena hasil akhirnya juga begini. Orang buruh juga anaknya sekolah kok. Oke. Para pekerja di dunia pendidikan juga emang nggak mau disebut buruh. Toh kita minta imbalan jasa juga gitu. Belajarlah dari hari buruh gitu. Setiap tanggal 1 May Day. Ya. Tanggal 2 nggak disebut May Day gitu. Kenapa gitu? Karena banyaknya upacara gitu. Upacaranya juga malah biasa-biasa aja. Harusnya jadi renungan bahwa memang sudah saatnya ada yang harus diperhatikan dari sisi yang dialami oleh mereka. Ya oleh saya juga dan teman-teman di lembaga. Gitu. Oke, paling terakhir soal infrastruktur pendidikan di kita, apa yang harus kita evaluasi, Bang? Dari beberapa kondisi, kadang-kadang kan kabupaten dan kota itu selalu ada beberapa perbedaannya. Oke. Gitu. Walaupun tetap di kota juga pinggirannya sama aja dengan kabupaten. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, intinya pinggiran di kota dan kabupaten itu sama. Yang harus dilakukan adalah, jadi begini barangkali, di dalam kondisi perpolitikan, itu harus ada yang mengingatkan para calon, baik itu calon anggota dewan, calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, bahwa salah satu jalan untuk kesuksesan adalah pendidikan. Nah, kalau itu diarahkan kepada kesadaran sebagai pemimpin dan sebagai pengambil kebijakan, menurut saya kampung dan kota dan kabupaten itu tidak jadi soal. Oke. Apalagi sekarang begini, tidak terlalu pusing masalah fasilitas di lembaga pendidikan, yang penting akses kepada tempat belajar. Gitu. Aksesnya. Iya. Oke. Poinnya di situ, maka jelang tahun politik ini masyarakat Banten harus kompak nih. Calon-calon wakil rakyat, calon para pemimpin daerah harus kita tagih soal komitmennya membangun pendidikan. Karena Saprol ingin ngobrol panjang dengan Kang Beben tapi durasi kita terbatas. Mudah-mudahan nanti kita akan undang lagi beliau. Harusnya di Hari Pendidikan Nasional ya. Nah, iya. Kang Beben mudah-mudahan tahun depan sudah ada kemajuan dan tentu saja kita harapkan wajah Banten akan berubah. Tidak lagi juara umum soal penganggurannya, tapi prestasi anak-anak mudanya. Terima kasih sudah mampir di Bagus Podcast. Kita akan undang lagi tokoh-tokoh muda inspiratif di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.